Sebelumnya, maka nama saya Muhammad Fidesan. Pada malam ini akan disajikan final project dan itu pendanaan profesional perumahan pedagang tambah terbuka. Selanjutnya, latar belakang sendiri yang pertama ada penambangan batu gamping, yang dimana batu gamping ini sendiri merupakan suatu batuan keras yang kompleks di sana kegiatan pengambilan secara batu sendiri umumnya digunakan sebagai bahan baku industri semen, kapur, baja dan juga konstruksi. Lalu untuk penambangan batu gamping ini sendiri yang pertama dimulai dari besi bajakan, lalu plastik. Untuk plastik ini sendiri kegiatan yang terdiri dari drilling, framing, charging, staining, tie-up, lalu terakhir blasting. Lalu selanjutnya dari blasting ini sendiri akan diangkut dan juga diimport. Dan selanjutnya akan dilakukan penghancuran ataupun crusher. Dan selanjutnya hasil dari crusher ini sendiri akan dipakai sebagai bahan baku pengolahan bahan baku industri. Selanjutnya, skenario sendiri, soalannya yang pertama ialah sebuah perusahaan tambang batu gamping sendiri berencana melakukan perdagangan produksi dengan target produksi sebesar 9.434 meter kubik per perdagangan atau 254.718 meter kubik per bulan atau 3.056.616 meter kubik per tahun. Untuk lokasi penambangannya ini sendiri berada di dekat dengan fasilitas publik, frontier crusher yaitu 80 cm. Kemudian soalannya yang pertama ialah tentukan desain dari geometri perdagangan sendiri, manajemen isian dan juga paulan faktor, prediksi fragmentasi berdasarkan program model. Keempat, prediksi fly rock, vibrasi dan juga air blast. Yang kelima, forecast drill blast tahunan, drill, explosive, unit, dan power. Lalu yang terakhir ada total biaya perdagangan. Untuk alur pengerjaan sendiri, yang pertama ada tiga. Perencanaan yaitu mulai dari penentuan target produksi, berapa penentuan target perdagangan dari hari, bulan, dan juga tahun, yang dimana nantinya akan berpengaruh ke berbagai hal. Lalu selanjutnya penentuan geometri perdagangan, jadi mulai dari penentuan diameter lubang perdagangan. Lalu selanjutnya hitung jumlah lubang dan juga kebutuhan bahan peledak. Untuk selanjutnya ada operasional yang dimana di yang awal drilling, framing, charging, tie-in, dan juga yang terakhir perdagangan. Lalu yang ketiga ada pengolahan perdagangan tambang yang dimana berupa forecast, kebutuhan eksplosif, unit, dan power. Lalu untuk yang terakhir ada evaluasi hasil perdagangan. Untuk hasil dari perhitungan geometri perdagangan sendiri saya menggunakan rumus ataupun perumusan yang dipakai ataupun diajukan oleh Dino Nobel yang dimana untuk geometri perdagangan sendiri blast depth 1 meter, diameter 0,14 meter, badan 5,6 meter, passing 6,4 meter, sub drilling 0,4 meter, stemming 2,8, juga length hole 11,4. Ukuran material stemming sendiri yaitu 0,01 meter. Lalu untuk kebutuhan bahan peledak, untuk produk bahan peledak ini sendiri menggunakan 100% ANFO yang dimana sama sekali tidak menggunakan campuran emulsion. Lalu densitas bahan peledak yaitu 0,8 hologram J. Lalu volume lubang per meter 15.393. Lalu ada berat eksplosif per meter 12.315. Lalu ada berat eksplosif yang diubah per meter yaitu 12,32 kg. Lalu ada loading density 12,32 kg per meter. Ada volume eksplosif 8,6 meter. Ada eksplosif per lubang 106,16 kg. Ada volume per lubang 396,04 meter kubik. Lalu untuk powder faktor sendiri 0,27 kg per meter kubik. Dan terakhir ada untuk minimum jumlah lubang ledak sendiri berkisar antara 35 hingga 46 sekian. Lalu selanjutnya ada hasil untuk prediksi fragmentasi yang dimana menggunakan metode model Kugram, di mana untuk RMD ataupun performance-nya menggunakan nilai 50. Lalu joint spacing menggunakan nilai 50 juga. Joint plane orientation menggunakan nilai 20. Untuk specific gravity influence GI yaitu 2,65. Lalu ada kekerasan batuan yang dimana mengambil nilai 5,5. Untuk nilai UCS yaitu 110. Lalu blastability index BI untuk eksplorasi RWS-nya menggunakan nilai 100. Untuk standar deviasi drilling 0,3 meter. Indeks keragaman 1,3. Lalu karakteristik ukuran material 73 cm. Untuk hasil fragmentasi sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Untuk material ukuran 80 cm itu ada di 83,39%. Lalu selanjutnya untuk hasil analisis lingkungan yang pertama ada vibration prediction yang berdasarkan USBM, jarak pengukuran 500 meter, lubang meledak per delay yaitu lubang yang meledak secara bersamaan kurang lebih 2 lubang, lalu handak maksimum per delay 212 kg, scale distance 34,31 kg, lalu ada prediksi vibrasi 3,98 mm kan, lalu ada air blast prediction yang dimana scale distance air blast yaitu 83,81 step per kilogram tiga. Lalu selanjutnya ada prediksi air blast 118,84 decibel. Lalu ada scale depth royal yaitu 1,31 meter. Dan untuk fly rock dengan jarak maksimal 151 meter. Untuk desain pola perdakan sebagai berikut, yang dimana untuk badan relief masih tergolong aman. Menurut metode dari John Floyd sendiri, badan relief 21 masih tergolong aman untuk fragmentasi, vibrasi, air blast, dan juga sebagainya. Lalu untuk free phase, kita menggunakan metode FICAD yang dimana
Nantinya pada metode ini akan menumbuhkan satu batuan ke depan ke satu titik. Lalu selanjutnya ada quick base, initiation, juga time of develop. Selanjutnya ada drill blast forecast yang dimana untuk OB target sendiri untuk per bulan yaitu 254.718, sedangkan untuk target dari tahunan yaitu 3.056.616. Untuk working day sendiri yaitu sekitar 31 hingga 28 hari. Sedangkan untuk blast event itu ada di 16 hari hingga 19 hari tingkat tinggi. Untuk blast location per eventnya sendiri yaitu berada di satu tempat. Lalu blast percentage yaitu 100% dan juga blasting volume yang sama dengan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada dapat kita lihat untuk blasting volume drill MA-nya sendiri pada bulan dan juga tahun yang sama itu 90%. Untuk drill EU-nya 63%, sedangkan untuk EUH-nya sendiri dengan total rata-rata 250,6. Lalu untuk ANFO-nya sendiri per bulan 68.774, sedangkan untuk total dan per tahunnya itu 825.286. Kemudian untuk produk yang digunakan yaitu full ANFO 100% tanpa menggunakan emission sama sekali. Lalu selanjutnya total fuel yang digunakan yaitu 49.517 per tahun. Dynamite sendiri yang digunakan per tahun yaitu 8.052, sedangkan per bulan yaitu 671. Untuk surface dan inhole juga sama. Lalu selanjutnya untuk firing point yaitu 300. Lalu selanjutnya untuk geometri sama seperti sebelumnya, untuk badan 5,6, spacing 6,4, untuk tinggi 11, dan 4. Untuk total lubang yaitu 671 per bulan, sedangkan untuk setahun yaitu 8.052. Lalu untuk blasting volume sama seperti sebelumnya 254.718 per bulan dengan total 3.056.616. Selanjutnya untuk del requirement yaitu untuk UA yaitu 22 hingga 24% dengan rata-rata 24. Lalu fuel consumption yaitu 71 dan lifetime bid targetnya 3.000 dengan total 36.000. Lalu untuk unit realnya sendiri yaitu berjumlah satu. Selanjutnya ada explosive forecast yang dimana AN yang dimana pada surface menggunakan delay 42 sebanyak 86% atau 30. Lalu untuk delay yang 109 sebanyak 4 hingga 5. Lalu untuk in-hole menggunakan 500. Selanjutnya untuk explosive track requirement sendiri jumlah total track requirement sendiri total 825.286 per tahun. Kemudian untuk charging speednya sendiri yaitu 50 km per menit. Lalu charging time per hari 1,2 jam. Untuk PA 90% dan juga UA 42%. Lalu untuk fuel consumption-nya itu 5 liter per jam. Untuk truck capacity-nya sendiri ialah 10 kg. Lalu untuk truck requirement-nya ini sendiri unitnya berjumlah satu. Selanjutnya ada management power requirement yang dimana dibagi menjadi beberapa shift dengan total jumlah orang 6. Lalu untuk blasting memiliki jumlah total manpower 7. Untuk drill blast cost sendiri dapat kita lihat untuk HN itu berjumlah 64.647 per bulan. Lalu untuk totalnya itu 775.769. Sedangkan untuk blasting volume yaitu 3.006.616 per tahun. Lalu untuk selanjutnya ada perhitungan yang dimana dapat kita lihat AN 6.981.922.267. Lalu untuk survei sendiri dengan total 483.039.480. Kemudian untuk total dari pos yang dihabiskan untuk per tahunnya itu ada 12.934.543.552. Sedangkan untuk blasting cost per bulannya sendiri, untuk blasting cost per BCM yaitu 4.233,57 rupiah. Selanjutnya kesimpulan, yang dimana saya sendiri memilih pola pikir, yang dimana pola pikir ini sendiri dapat mengarahkan material menuju titik yang dimana nantinya akan membuat badan relief lebih baik sehingga nantinya energi badan relief akan lebih merata dari kedua sisi menuju tengah. Lalu dengan pola ini sendiri, setiap lubang pasti akan memperoleh kurang lebih akan memperoleh ruang gerak yang lebih baik saat meledak sehingga energi ledakan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk fragmentasi batuan. Lalu jumlah lubang untuk setiap event yang dapatkan rata-rata sebanyak 36 dengan maksimal lubang 42 di bulan Februari, dan juga untuk kebutuhan anak sendiri 825.280 kg per tahun dan per event 3.334 33 kg. Lalu untuk kode faktor yang diperoleh setelah perhitungan yaitu 0,27. Lalu untuk kesesuaian intensitas terhadap kapasitas terhadap pressure untuk P80 ukuran 80 cm sebesar 83,39%. Itu hasil prediksi perhitungan fly rock sendiri yaitu 150 meter maksimal, yang dimana jarak aman untuk jembatan sendiri sebesar 350 meter dari lokasi ledakan sendiri. Kemudian untuk vibrasi 3,98, Airbus 118,84, yang dimana maksudnya kurang aman dikarenakan menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 batas maksimal adalah 120 decibel.
Lalu untuk tontonan real yang diperlukan sebesar 1 unit, eksplosif unit 1 unit juga, AN sebesar 825.280 kilo, serta 8.025 piece dynamit, sampai serta info. Lalu selanjutnya ada 221 detonator, 66.300 wire, dan juga instrumen power. Dan untuk total biaya penakan yaitu kita 12 miliar, 3.552 rupiah per tahun. Dan juga biaya per meter kubik sekitar 4.221. Untuk rekomendasi dari segi geometri, sertifikasi ini sudah sangat baik dikarenakan hasil dari peledakan sendiri menghasilkan bar dan relay sebesar 21 yang dimana menurut Don Floyd tersebut sudah baik dari segi airbrush, vibration, dan juga fragmentasi. Kemudian selain itu saran lainnya yaitu buat peledakan semakin baik, yang hal-hal lain dapat diperhatikan ialah timing. Dimana timing sendiri harus dijaga sesuai dengan desain. Yang dimana nantinya dari timing sendiri akan mempengaruhi ke peledakan. Dan juga penguatan delay control untuk digunakan untuk fly rock, dikarenakan juga airbrush. Dan tidak lupa pula setelah melakukan peledakan akan melakukan evaluasi secara berkala yang dimana nantinya akan diketahui bagaimana fragmentasi, kondisi top, dan juga aktivitas alat-alat kelimuat juga harus dilakukan perencanaan. Di mana nantinya kita akan mengetahui berapa kita yang bertugas sebagai pemimpin. Sekian.